Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Cahya Kolbi dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian sosiologi saya yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Siswa pada Pembelajaran Daring. Bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang diadakannya penelitian sosiologi ini adalah sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, semua kegiatan yang melibatkan kerumunan orang banyak dihentikan sementara untuk meminimalisir potensi penyebaran virus ini. Tentu saja sektor pendidikan juga terkena imbasnya. Kegiatan belajar di sekolah pun turut dihentikan sementara. Pembelajaran jarak jauh atau distance learning menjadi pilihan. Semua mata pelajaran disampaikan pada siswa dengan menggunakan bantuan teknologi. Platform yang digunakan untuk mendukung pembelajaran ini juga banyak ragamnya. Baik itu melalui conference call, video, bahkan media sosial juga menjadi salah satu pendukung apabila digunakan dengan sebijak mungkin. Media sosial yaitu suatu alat atau media online yang digunakan oleh penggunanya untuk mencari suatu informasi yang dia butuhkan. Selain itu, media sosial ini sendiri bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Pada zaman sekarang, semua yang manusia butuhkan bisa diakses dalam media sosial dengan waktu yang sangat singkat. Media sosial sudah viral bagi semua kalangan, baik kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Bahkan hampir semua orang pasti memiliki handphone dan pasti memiliki yang namanya media sosial. Lanjut ke 1.2 atau rumusan masalah. Saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah media sosial memiliki peran besar dalam hidup siswa? Dan yang kedua, apakah media sosial mempengaruhi daya ingat, kecerdasan, dan prestasi belajar siswa? Kemudian lanjut ke 1.3 atau tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui dampak media sosial pada prestasi siswa. Dan yang kedua, untuk mengetahui seberapa penting media sosial dalam kehidupan belajar. Manfaat dari penelitian sosiologi ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pengaruh media sosial pada prestasi siswa di SMA Negeri 8 Malang. Dan manfaat praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan sumber referensi dan pemecahan masalah bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Lanjut ke bab 2 atau landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan ada 4 subjudul atau 4 topik. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses saling memengaruhi antar anggota masyarakat sosial, baik dengan bahasa, simbol, maupun bahasa tubuh. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial, karena memang suatu masyarakat sosial terdiri dari individu-individu. Setiap individunya adalah manusia, dan manusia adalah makhluk sosial. Dari paparan tersebut, interaksi sosial dapat dipahami sebagai kunci rotasi semua kehidupan sosial, karena tanpanya maka tidak ada kehidupan sosial. Adapun pula interaksi sosial yang dijelaskan oleh Gilin, yaitu sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain, atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Lanjut ke landasan teori berikutnya, yaitu tentang pandemi COVID-19. Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional. Biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Lanjut ke media sosial. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya media sosial sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Lanjut ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui metode ini diharapkan dapat membedah fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya. Dalam penelitian berikut digunakan platform pengambilan data secara terstruktur yang berbasis Google Form, supaya pengambilan data dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Kemudian lanjut ke lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, lebih jelasnya di kelas 10 IPS. Dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret. Populasi dan sampel.
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian, sedangkan menurut Mauludi, populasi adalah himpunan sebuah individu atau objek yang menjadi sebuah bahan pembicaraan atau bahan penelitian. Dan populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi dari kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Malang yang saat ini sedang melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian expertise di bidang yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama itu wawancara. Pada wawancara langsung dilakukan wawancara dengan siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Malang. Kemudian ada observasi. Dalam hal ini, peneliti juga merupakan bagian dari keluarga besar SMA Negeri 8 Malang, jadi mendapat kesempatan untuk melihat dan mengamati data-data secara langsung. Teknik pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Data yang diperoleh dari wawancara dan literatur dikumpulkan untuk selanjutnya diseleksi untuk kepentingan penulisan, agar proses pendeskripsian berjalan secara terarah dan sistematis. Lanjut ke tahapan penelitian. Yang pertama yaitu pembuatan rancangan penelitian, dan yang kedua yaitu pelaksanaan penelitian. Lanjut ke bab 4 atau pembahasan. Pembahasan yang pertama 4.1, peran media sosial dalam hidup siswa. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Bentuk media sosial yang sangat ini akrab dengan kita diantaranya ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, YouTube, dan juga blog. Media sosial ini dapat digunakan untuk pendidikan atau pembelajaran dan terdapat beberapa manfaat yang berguna di kehidupan sehari-hari. Kemudian, selain berfungsi pada pembelajaran, bagi masyarakat generasi Z, media sosial sangat berperan dalam kehidupan mereka. Dilansir pada pengambilan data penelitian kali ini, media sosial dapat memberi informasi baru pada pembaca yang tentunya bersifat edukatif dan informatif. Media sosial juga dapat menyodorkan konten-konten menarik kesukaan pengguna yang merupakan media hiburan, khususnya bagi para pelajar. Selain itu, media sosial bersifat global atau pengakses terbuka, jadi banyak dari kalangan pelajar masa kini yang memanfaatkan sebagai media bisnis, eksplor hobi atau bakat, dan juga menjalin relasi dengan banyak orang. Kemudian lanjut ke poin berikutnya, yaitu pengaruh media sosial pada daya ingat dan prestasi belajar. Selain dampak positif yang ditimbulkan, pasti juga terdapat dampak negatifnya. Begitu pula dengan media sosial ini sendiri. Media sosial bisa berdampak negatif bagi pelajar. Secara umum diantaranya adalah depresi, ketergantungan, tidak bisa mengontrol diri, malas belajar, kecanduan media sosial, membuang waktu, dan juga mengganggu konsentrasi belajar. Selain pengaruh-pengaruh yang telah disebutkan, ada pula dampak tersendiri pada pembelajaran. Sesuai dengan hasil riset yang telah dilakukan, terdapat sebagian informan yang tidak setuju akan adanya pengaruh negatif pada pembelajaran, dan sebagian lainnya setuju adanya pengaruh negatif media sosial pada proses pembelajaran. Sebagian yang setuju menyatakan bahwa dia cenderung menghafal atau memikirkan konten-konten di luar pelajaran sehingga membuat tidak fokus saat proses pembelajaran berlangsung. Secara tidak langsung, penggunaan media sosial yang terlalu sering juga dapat mengganggu daya ingat. Akibat dari hal ini sendiri juga bermacam-macam. Contohnya, nilai menjadi turun, tidak bisa berkonsentrasi, dan lain sebagainya. Bagi informan yang tidak setuju dengan pernyataan pengaruh negatif, dia mampu membatasi penggunaan media sosial sehingga tidak mengganggu pembelajaran di sekolah. Sesuai dengan data yang telah disajikan, durasi rata-rata pengguna memainkan media sosial mulai dari 3 hingga 7 jam dalam sehari. Seperempat hari digunakan untuk bermain media sosial dan sisa waktu digunakan untuk melakukan aktivitas lain. Mengacu dari pernyataan-pernyataan berikut, riset juga menunjukkan solusi untuk mengatasi dan mengantisipasi kecanduan bermain media sosial, yaitu dengan memperbanyak kegiatan di luar media sosial seperti membantu membereskan rumah,
membaca novel, dan olahraga. Selain kesibukan di samping, ada pula informan yang menyibukkan diri dengan menulis, quality time bersama keluarga, mengasah bakat, dan tidur sejenak. Untuk bab 5 atau penutup. Kesimpulan. Sesuai dengan riset yang telah diambil, kesimpulan dari penelitian kali ini adalah media sosial memang membuahkan banyak manfaat bagi kehidupan, khususnya di masa pandemi dan bagi generasi Z atau masa kini. Manfaatnya pun juga di berbagai aspek, contohnya pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Tapi jika dikaitkan dengan proses pembelajaran jarak jauh, pasti muncul dampak positif dan negatif. Dampak positif seperti mempermudah akses pembelajaran, dan dampak negatif seperti menyebabkan ketergantungan hingga lupa waktu. Maka diberikan solusi dari permasalahan ini, yaitu dengan meyakinkan diri sendiri untuk mencari kesibukan lain di luar media sosial seperti mengasah bakat, berbincang bersama keluarga, istirahat, dan lain sebagainya. Juga sebagai pelajar yang produktif, harus paham bagaimana caranya mengatur waktu. Saran. Dalam proses pengumpulan data hingga tahap terakhir, yaitu penyimpulan, tentu saja masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi. Maka, saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah: yang pertama, menentukan informan secara mendetail supaya informasi yang didapat memenuhi ekspektasi penulis. Yang kedua, memperbanyak sampel dari informan supaya hasil yang didapatkan lebih luas. Yang ketiga, menggunakan desain pengumpulan data yang lebih baik seperti wawancara secara langsung. Serta saran bagi membaca laporan penelitian berikut supaya dengan cermat memahami isi pembahasan dan dapat menjadi referensi bagi kehidupan maupun penelitian selanjutnya. Untuk daftar pustakanya, saya mengambil dari Sekawan Media, Zenius, Kompas, dan Basnas Jabar. Berikut adalah lampiran dari proses wawancara saya. Terdapat pedoman wawancara, kemudian reduksi data atau tabulasi data, dan selesai. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.